Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di hadapan kita sudah ada kandang Natal. Memang belum selesai, kita bayangkan nanti akan seperti apa kompletnya. Kita bisa mengangkat kandang Natal ini sebagai bahan merenung. Kalau kita lihat pernik-pernik Natal itu adanya bukan hanya di gereja. Kalau kita ke kota-kota besar, di mal-mal itu juga banyak. Hanya sekarang menjadi pertanyaan adalah apa bedanya antara pernik-pernik Natal yang di mal dengan yang di gereja. Bisa beda, bisa sama. Yang pasti kalau kita ke mal melihat pernik-pernik atau hiasan Natal, itu bukan dimaksudkan untuk sesuatu yang kudus. Itu tidak dimaksudkan untuk yang rohani. Itu supaya malnya tambah laris, supaya yang berkunjung dan belanja tambah banyak. Jadi pertimbangannya bukan hidup rohani, tapi pertimbangan bisnis. Ketika benda rohani diperlakukan seperti itu, maka yang terjadi adalah penyelewengan. Agama dengan segala macam kekayaannya, termasuk saran-saran rohani, itu bukan untuk bisnis. Tapi penyelewengan itu sekarang bisa terjadi. Dan bukan hanya sekarang. Kita ingat ketika Yesus mengunjungi Bait Allah, di sana juga ada orang yang bisnis. Bahwa agama dengan segala macam isinya diselewengkan. Kitab suci sudah mengingatkan di sana ada, dan ternyata sekarang juga masih ada. Dan itu yang menyebabkan mengapa Bapak Suci itu yang punya pengamatan begitu tajam, lalu membuat kegembalaan secara tertulis dalam sebuah dokumen yang judulnya Ad Mirabilisium. Bapak Suci itu mengangkat mengenai bagaimana kita seharusnya memfungsikan kandang Natal dan segala macam yang ada di dalam dan di sekitarnya. Yang pertama kita hayati adalah kandang Natal harus menjadi bahan permenungan sikap Allah juga sikap manusia. Di dalam Injil tadi kita merenungkan bersama mengenai sikap hati Maria. Kalimatnya antara lain berbunyi, jiwaku memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri, memuliakan Tuhan. Ia memperhatikan kerendahan hambanya. Maria itu sungguh berusaha untuk bersikap rendah hati. Dan Maria merasa bahwa ternyata sikap rendah hati itu enggak sia-sia. Sikap rendah hati bukan sikap yang sombong, bukan sikap yang arogan, yang berkenan pada Tuhan. Maria merasa bahwa sikap rendah hati itulah yang kemudian membuat yang maha kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar. Inilah sikap yang bisa kita timba dari Maria yang juga ada di dalam kandang Natal. Maka yang harus kita bangun di kesempatan menjelang Natal, saat Natal dan seterusnya adalah sikap. Orang biasanya bangga dengan yang kelihatan, prestasi yang kelihatan. Ya boleh saja. Tapi juga harus disadari bahwa yang utama dilihat oleh Tuhan justru bukan yang nampak. Karena sikap hati, sikap batin. Semoga kita semua punya sikap yang rendah hati. Dan kalau sudah punya, makin baik sikap rendah hatinya. Kalau kita bicara mengenai sikap rendah hati, itu bukan hal yang jarang kita jumpai. Sangat mudah menjumpai yang rendah hati seperti apa. Saya percaya bahwa yang membuat kandang Natal ini
dan sekitarnya, dimanapun mungkin juga tidak sedikit yang tidak diberitahu, harus gini, harus gini, enggak, banyak yang tidak diberitahu. Meskipun banyak yang tidak diberitahu, tapi mereka umumnya sudah tahu. Maka yang namanya membuat kandang Natal ya seperti ini kurang lebih. Ada patokan-patokan yang memang harus dijalani, harus diperhatikan, dan syukur bahwa itu sudah diketahui. Jadi yang buat kandang Natal umumnya itu tidak menurut maunya sendiri, tetapi sudah tahu patokan-patokan yang harus diperhatikan, dan itu dilakukan. Mengapa? Sikap rendah hati yang mendasari. Jadi sikap rendah hati itu pada dasarnya sudah menjadi pengalaman yang biasa. Dan sikap Maria yang tadi kita dengar dalam Injil itu menegaskan memang harus seperti itu. Yang nampak boleh diperhatikan, tetapi juga dengan tetap menyadari hal besar oleh Allah dibuat melalui dan bagi orang-orang yang punya sikap rendah hati. Ada kegiatan aksi sosial, di mana-mana melakukan kegiatan aksi sosial. Waktu pertemuan Dewan Stasi Talahap saya ingat Natal itu aksi sosial yang dilakukan oleh Allah untuk menjangkau domba yang hilang. Maka beberapa waktu yang lalu ada bacaan kan mengenai gembala baik yang meninggalkan 99 ekor lalu mencari 1 ekor yang hilang. 1 yang hilang dibela-bela dicari. Ada aksi sosial yang sifatnya material, berbagi sembako. Ada minyak gorengnya juga. Kalau minyak rambutnya ada enggak? Kalau ada saya mau minta. Itu baik. Tapi juga kita harus menyadari Natal itu aksi sosial Allah untuk mencari domba yang hilang supaya kembali. Yang memang untuk itu Allah sampai turun. Jadi namanya mencari bukan dipanggil, hei sini, bukan, tapi turun dan dicari. Maka Allah menjelma menjadi manusia yang hina, bahkan yang paling hina, supaya domba yang paling hina yang hilang bisa ditemukan. Nah, mudah-mudahan perjumpaan kita itu juga bisa dalam rangka mengembalikan menjadi lebih baik. Ada sosial media, saya hanya melihat dan merenung, dan saya kadang-kadang prihatin kok kurang digunakan untuk kegembalaan. Maka ini menjadi tantangan kita, bagaimana sosial media itu juga digunakan untuk saling menyemangati. Ayo, Natal itu harus berarti. Ayo, Natal itu harus digunakan untuk menghidupi apa yang dihidupi oleh Allah. Bagaimana caranya? Silakan itu diobrolkan lewat sosial media. Bagaimana caranya kita menjangkau domba yang hilang supaya ditemukan dan diajak lagi. Tidak sedikit yang hilang itu. Orang yang enggak ke gereja padahal sehat, segar bugar, itu termasuk yang hilang. Orang yang rumah tangganya itu kacau beliau, itu termasuk yang hilang, dan seterusnya. Mudah-mudahan sikap rendah hati Maria nulari kita, yang karena kita ditulari oleh Maria, maka kita juga mau merelakan diri dipakai oleh Tuhan untuk membuat karya yang besar. Yang besar itu utamanya adalah mencari sampai menemukan dan mengajak kembali domba yang hilang. Tuhan memberkati.